Musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana iyyakum wa nas'alullah barakatuh ulumihi. Kita masuk pada hadis yang ke-14. Kemarin hadis 9, 10 dan 11. Hadis yang selanjutnya ada kemiripan, maka saya loncat langsung ke hadis ke-14. Saya bacakan ibarahnya dulu, baru nanti saya jelaskan apa pesan yang terdapat di dalamnya. Wa an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qawla zur wal 'amala bihi wal jahla wa laysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amihi wa syarabahu. Malam yada, barang siapa yang tidak bisa membiarkan atau meninggalkan qaula zur, perkataan jelek, bisa juga qaula zur itu kebohongan, kata-kata kotor, wal amala bihi, dan juga kemudian mengamalkan keburukan ini, wal jahla, dan juga menunjukkan kebodohan dalam amaliyah maksudnya. Falaisa lillahi hajatun, maka bagi Allah tidak ada kebutuhan baginya. Fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, dalam memedulikan makanannya dan minumannya. Riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, dan redaksinya milik Imam Abu Daud. Jadi hadis ini dalilun ala tahrimil kadhib, sebagai dasar tentang keharaman berkata-kata bohong atau tidak jujur. Ya, tentunya tidak jujur di sini melingkupi secara luas. Tidak hanya tidak jujur pada diri sendiri, tapi juga tidak jujur pada orang lain. Pertama saya ingin sampaikan, dalam ibadah itu kita dituntut juga untuk jujur. Dalam ibadah dituntut kita untuk jujur. Jujur pada diri sendiri. Contohnya begitu. Dalam berpuasa, pesan utama agar puasa kita sah adalah kita harus mampu menghindari dari hal-hal yang membatalkan puasa. Karena kita tahu yang membatalkan puasa, maka kemudian kenapa puasa disebut dengan imsaku anil mubtilat minal akli wa syarbi wal jima'. Jadi puasa itu secara fisik lahiriah disebut sebagai mencegah seseorang dari hal-hal yang membatalkan puasa dalam bentuk makan, minum, dan bersenggama atau berhubungan badan dengan pasangannya tentunya di siang hari. Kalau malam hari nggak masalah. Ini yang paling gampang dilihat. Tapi kadang ada hal-hal yang tidak terlihat, dan itu membatalkan. Contoh misalkan, karena bibir kering misalkan, lalu lidah melet ngelap ini, dikeluarin, misalnya keluar nyapu bibir atas bibir bawah. Para ulama mengatakan idkhalu ainin min duhrin ilal batin aftar, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam tubuh itu membatalkan puasa. Maka kemudian ada yang menjabarkan. Contoh misalkan orang ngupil, kemampuan mengupil itu ya sejauh jari
masuk ke lubang. Ya hanya segini aja. Tapi kemudian karena merasa mungkin upilnya kali kandel atau apa, lalu pakai cotton bud, lalu sambil masuk misalnya, itu sama dengan memasukkan ainun minadz-dzahir ilal batin, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, membersihkan telinga itu kalau sebatas jangkauan jari, itu nggak masalah. Kalau pakai cotton bud berarti yang kira-kira sejauh jari bisa masuk. Nah ini kalau pakai cotton bud masukin sekalian, itu sama dengan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, batalkan. Jadi ada ulama yang sangat detail menjabarkan itu. Masukkan cotton bud, siang-siang delujur, jahit, lalu kemudian kalau memasukkan benang ke jarum kan suka gemut ya, itu sama, memasukkan sesuatu dari luar ke dalam. Atau orang lagi flu, kalau dari dalam produk ingus ke dalam langsung ke ke dalam lah, ke perut misalnya gitu ya, nggak batalkan. Tapi kalau sudah keluar kelihatan serentup, masuk, itu sama dengan idhal minadz-dzahir ilal batin, memasukkan sesuatu yang dari luar ke dalam. Jadi kalau flu, nyentrupnya itu jangan sampai nyedot, karena kalau nyedot itu berarti dia sama dengan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam, dan itu membatalkan puasa. Ludah itu kalau tiap kali, kan ludah kan berproduksi terus, berbohong, berkata-kata buruk, itu membatalkan pahala puasa. Secara lahiriah itu tidak batal puasanya secara fikih, karena terpenuhi syaratnya. Dia tidak makan, tidak minum, yang tadi juga sudah diantisipasi, itu secara hukum tidak membatalkan puasa. Tapi mubtilat ujurus shaum, membatalkan pahala puasa. Maka harus hati-hati. Kalau semalam saya sampaikan hadis ittaqu syahr Ramadan, takutlah kalian dengan bulan Ramadan, kan itu ya, li'annal hasanat yudha'af, karena seluruh kebaikan dilipatkan dan wa kadzalika sayyi'at, begitu juga dengan dosa-dosa, kan gitu. Nah ini sama. Jadi ketika Allah mengatakan, ini berdasarkan hadis Rasul, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak ada kebutuhan di dalamnya, maka pada hakikatnya ini adalah kiasan, maksudnya Allah tidak butuh amal ibadahnya, alias Allah tidak menerima ibadah kita. Jadi bahasa Allah itu, bahasa yang disampaikan hadis itu keren. Falaisa lillahi hajatun, tidak terang-terangan la yuqbalu ujurahu. Dan para ulama menjelaskan kata-kata falillahi hajatun itu la yuqbal atau adamul qabul. Di amal ibadah kita tidak diterima. Nah kalau udah kayak gini, kita ingat dengan hadis yang lain ya. Ada kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Berapa banyak dari kita orang yang berpuasa secara fikih sudah terpenuhi syarat rukunnya, kan itu puasanya ya sah, tapi dia hanya mendapatkan ju' wal 'atsy, hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga.
Itu artinya puasanya sah tapi tidak mendapatkan manfaat dari puasa itu. Nah, dalam beberapa penjelasan maksudnya tadi adamul qabul. Nah, ini hati-hati. Nah, termasuk kemudian qaulaz zur, berkata-kata yang berkata tidak jujur, wal jahla, dan beramal karena kebodohannya itu, wal amala bihi, itu termasuk Allah tidak butuh terhadap amal-amal yang seperti itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Hati-hati. Maka sekali lagi Ramadan ini orang lagi secara lahiriah sadar. Orang kalau mau ngomongin orang itu, wah gimana ya, ini lagi puasa. Padahal orang kalau misalkan orang mau qaulaz zur, itu ya jangan ketika pada saat mencegah untuk mencegah qaulaz zur, berkata-kata bohong, jangan hanya pada saat puasa. Bahkan ketika normal di kehidupan tidak puasa juga harus berupaya menghindari qaulaz zur. Nah, perbuatan bohong itu dalam teori-teori psikologi tidak akan pernah bisa disembunyikan. Misalkan kita atau suami membohongi istri itu tahu kalau suaminya bohong, sebagus apapun skenarionya itu tahu, hanya nggak mau ribut saja. Lalu kemudian didiamkan. Dari mana Pak? Rapat. Waduh, rapat. Padahal nggak rapat. Habis ngelancong mana gitu kan. Pak udah gaji belum? Belum. Padahal gajinya udah diambilin kemana misalkan itu kan. Itu tahu sebenarnya. Hanya istri itu kadang baik dan tidak mau ribut. Maka lebih baik nggak usah bikin ulah. Tidak usah bikin ulah. Maka kata Rasul, inna sidqa yahdi ilal jannah wa innal fujur yahdi ilan nar. Kejujuran itu mendorong kepada surga, sementara fujur, perbuatan tercela, bohong, wa innal kadzba wa innal fujur yahdi ilan nar. Bohong itu mendorong kepada neraka. Makna surga itu bisa kita perluas dalam arti kebahagiaan. Makna neraka itu juga bisa kita perluas dalam arti kesengsaraan. Kalau hadis ini diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kejujuran bisa menghantarkan pada kehidupan yang bahagia di dunia. Aman, nggak terbebani, kan begitu, nggak ada beban. Sementara innal kadzba yahdi ilan nar. Sementara bohong itu menuju kepada neraka. Neraka di situ kesengsaraan dan lain sebagainya. Kesengsaraan itu ya nanti kalau dalam konteks relasi tetangga, relasi sama manusia, relasi dalam keluarga, itu ya nanti akan mendorong kepada konflik. Nah, konflik itu neraka. Orang berada dalam perseteruan, apalagi dengan orang yang hidup dalam satu rumah, itu adalah menciptakan neraka dalam keluarga itu. Jadi ini pentingnya berkata-kata baik, berkata-kata jujur, itu mengamankan kita semua. Nah, kenapa kemudian ini kalau dalam redaksinya fa laisa lillahi hajatun fa innallaha la yahtaju ila ahadin huwal ghani subhanahu. Jadi Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Jadi mau kita taat, nah sebenarnya kan gitu, mau kita taat itu juga tidak akan mengurangi keagungan Allah. Kita juga bermaksiat tidak akan mengurangi kebesaran dan keagungan Allah. Kan gitu. Maka dari itu mau kita beribadah ataupun maksiat tidak akan mempengaruhi status
Allah sebagai zat yang maha agung dan zat yang maha kuasa. Maka jangan sombong misalkan ya, kita meninggalkan sholat atau tidak puasa, Allah yang rugi. Enggak apa-apa. Allah tidak merasa rugi. Karena ini inda abdi dzanni bi, kata Allah. Saya ini, kata Allah ya, berada dalam prasangka hamba-hambaku. Maka kalau hamba-hambaku menganggap aku dekat, maka aku akan lebih dekat. Tapi kalau hamba-hambaku menganggap aku jauh, maka aku juga akan jauh. Maka di sini kemudian didorong untuk selalu berhusnudzon terhadap Allah. Dalam hal rezeki misalkan, husnudzon, Allah menjamin rezeki kita. Asik hidup ini. Allah menyediakan seluruh kebutuhan kita. Yang tidak disediakan adalah keinginan kita. Nah, kan itu ya. Kalau kebutuhan kita itu dipenuhi oleh Allah, yang tidak dipenuhi adalah keinginan kita. Kita banyak impian macam-macam, punya rumah megah, punya mobil yang keren, nah, itu namanya keinginan. Tapi kalau kebutuhan kita dipenuhi, kebutuhan kita terhadap udara, oksigen dipenuhi, terhadap air dipenuhi, karena itu keluarga yang baik dipenuhi, kesehatan dipenuhi, makan juga dipenuhi, makan dipenuhi, kan gitu. Jadi itulah yang disebut Allah nggak butuh, karena huwal ghani, karena beliau adalah zat yang maha kaya. Jadi Dzakarah Ibnu Battal ya, mengatakan kata laisa lillahi hajatun itu adalah kinayah an adamil qubul. Jadi sebuah sindiran, samaran tentang tidak diterimanya amal keburukan yang kita lakukan ketika itu menyertai kebaikan. Jadi jemaah sekalian, jadi contoh yang lain juga yang termasuk qaulu zur adalah di dalam hadis yang lain. Fa inna syatamahu ahadun aw sabahu falyaqul inni shaimun. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki, orang yang berkata-kata kotor, orang yang mengadu domba, orang yang pokoknya perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan yang itu landasannya adalah keburukan, falyaqul, katakanlah ini shaimun, saya sedang berpuasa. Jadi kata-kata ini shaimun kita katakan untuk mengatakan kita, oh saya sedang puasa. Memang ketika bulan Ramadan itu banyak ketika diajak ngobrol sama orang, mau ngomongin orang, wah Pak lagi puasa nih. Mau ngomongin orang bilang saya lagi puasa. Itu penting. Kita bilang saya lagi puasa itu, kalau kemudian kita didorong untuk mencegah dari kata-kata yang jelek, mencaci maki, mencela, berkata-kata kotor, mengadu domba dan seterusnya. Nah, kata-kata ini shaim ini kalau bisa kita bawa juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun nggak puasa, ini shaim. Ingat kata Sayyidah Maryam, inni nadartu shaum. Jadi saya bernazar untuk berpuasa. Saat itu ketika Sayyidah Maryam mengandung Nabi Isa, itu kan isunya, ghibahnya di masyarakat kan banyak sekali, bermacam-macam gerakan. Orang namanya hamil tapi tanpa pasangan kan gitu. Lalu dia mengatakan ini nadartu shauma, aku berjanji untuk diam. Jadi puasa itu tidak hanya mencegah diri dari makan, minum dan hubungan badan, tapi juga diam. Itu termasuk
puasa. Maka di dalam kehidupan luar bulan Ramadan ada orang ngajak ngomongin jelek, kul ini soim, katakan saya sedang berpuasa. Dalam arti apa? Sedang diam, nggak mau membicarakan, ngomongin orang, nggak mau berkata-kata yang buruk, nggak mau berkata-kata yang jelek, nggak mau berkata yang menyakiti orang dan seterusnya. Nah, maka kemudian fala tashtammu mubtadi'an, jangan kalian memulai sebagai orang yang memulai mencela, mencaci maki, berghibah, wala mujawiban, dan juga bukan orang yang merespon. Memulai dan merespon itu dosanya sama, kan gitu ya? Memulai dan merespon dosanya sama. Nah, kalau kita ingat lagi dengan hadis yang ini juga berulang-ulang saya sampaikan agar kita hati-hati, yang disebut dengan muflis. Pahala Ramadan itu sangat besar sekali, ya, karena seluruh kebaikan dilipat gandakan. Fa innal hasan yudha'afu bi asyrati amthaliha, dilipat gandakan sampai 10 kali lipat, sampai ila sab'umi'atin, sampai 700 dhifin kelipatannya. Kan banyak itu, 30 hari semua dilipat gandakan. Kita di bulan Ramadan mencoba menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, artinya yang banyak menjadi kebaikannya. Lalu kemudian keluar bulan Ramadan, lepas itu kendali kita untuk tidak berkata-kata jorok, tidak bohong, kan gitu, lepas. Termasuk di dalamnya menyakiti orang, memukul orang, menghibai orang, kok lepas? Maka jadilah pahala yang banyak itu kita bawa ke akhirat, tapi sampai di akhirat ketika dihitung, dikalkulasi oleh malaikat, ternyata dosanya juga banyak, yang kemudian kebaikannya itu harus nutupi. Maka kalau Anda mau berbuat maksiat, pastikan kebaikan Anda itu banyak sekali, harus begitu. Ketika Rasul mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha, bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketika kamu melakukan pekerjaan dosa, pekerjaan perbuatan maksiat, maka segera tutup dengan kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan menghapus dosanya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang persoalan kemudian, jangan-jangan kita melakukan dosa maksiat itu ditumpuk terus, tidak pernah menutup dengan kebaikan. Nah, itu yang nanti akan ditagihkan di akhirat. Nah, dari mana? Dari tabungan kebaikan-kebaikan kita yang dikumpulkan, yang kadang banyak di bulan Ramadan. Yang bahaya adalah ketika dosanya lebih banyak daripada kebaikannya. Maka nanti ketika itu membayar, menutupi dosanya, nggak cucuk, tetap lubang, ya akhirnya kemudian ke neraka. Apalagi kalau kemudian dosanya itu berkaitan dengan orang lain, menyakiti, hutang dan lain sebagainya, nggak akan nutup itu. Maka kemudian dosa dia, dosa orang yang disakiti, dosa yang orang yang dihutangi, itu kemudian kembali ke kita semua. Akhirnya kita yang bawa pahala banyak, lalu ketika sudah hitung-hitungan akhir, kemudian kita malah membawa dosa. Wallahu a'lam bishawab. Oke, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Jadi sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan iman kita, Islam kita, akhlak kita terjaga. Karena itulah jaminan kita nanti ketika menghadap Allah. Kita nggak bisa menjaga itu. Ya saya juga begitu. Nggak bisa kita itu menjaga menjadi orang yang soleh. Tapi
Meskipun kita ditolerir untuk berbuat dosa, segeralah kalau ingat itu perbuatan dosa, segera istighfar, minta ampun, atau tutup dengan kebaikan yang lebih besar. Itu aja rumusnya begitu. Ingat kita melakukan dosa atau maksiat, tutup segera dengan kebaikan. Wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tutup segera ketika Anda ingat melakukan perbuatan dosa dengan kebaikan yang lebih besar, insya Allah itu akan menghapusnya. Kira-kira begitu rumusnya. Kalau nutupnya dengan amaliyah yang lebih kecil, ya nggak akan nutup. Amaliyahnya kecil nilainya. Maka juga bulan Ramadan itu kita harus pastikan tahu mana amal ibadah yang berkualitas kakap dan berkualitas teri. Harus tahu kan? Mana yang kakap dan mana yang teri. Nah, bagaimana untuk tahu kakap dan teri? Ya ilmu, harus belajar. Misalkan harus tahu mana yang wajib, mana yang sunat. Yang wajib itu kakap, yang sunat teri. Untuk sementara begitu. Tapi nanti kalau terinya banyak juga kakap juga, gitu. Kalau terinya banyak, kakap juga. Makanya perhatikan ilmu, mengetahui mana yang wajib, mana yang sunat. Ketika itu berjalan berbarengan, maka dahulukan yang wajib. Contoh mencontoh, gampangnya gitu. Gampangnya. Ini bapak-bapak kan penanggung jawab nafkah keluarga. Saya selalu ingatkan. Penanggung jawab nafkah keluarga. Bekerja itu pahalanya kakap. Kan itu ya? Bekerja itu pahalanya kakap. Lalu ada amaliyah yang sunat, misalkan malam qiyamul lail, tambah tahajud dan sebagainya. Besoknya geblak, nggak bisa kerja gara-gara qiyamul lail. Ini bahaya. Ini namanya, ingat, kerja itu lebih kakap daripada qiyamul lail. Tapi kalau Anda bisa qiyamul lail, bisa kerja, keren, kan gitu. Kerja wajib, membaca Quran sunnah. Kadang kita itu terlalu terhipnotis. Bulan Ramadan banyak-banyak baca Quran. Nah, jam-jam kerja baca Quran. Ini namanya kakap teri. Kan gitu. Maka pilihlah ruang-ruang baca Quran ketika kita tidak melakukan kewajiban. Kalau jam kerja saja, karena itu pahala kakak. Kan gitu ya. Baca Quran misalkan habis tarawih, kan gitu ya. Habis maghrib atau habis subuh, kan daripada tidur. Nah, itu kita perlu ilmu di situ. Mana pahala kakap dan mana teri. Karena ketika kakap kelipatannya kakap juga. Kalau teri kelipatannya teri juga. Itu ya. Itu perlu ilmu di situ. Tapi semangat kita bertadarus Quran juga jangan kendor, tetap. Tapi pilihlah waktu-waktu yang tepat. Jam kerja, jam nyari nafkah, karena kita sebagai laki-laki menjadi apa? Penjamin nafkah keluarga. Itu. Demikian.